Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta sepak bola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta sepak bola nasional. Ini adalah video pertama saya dan selamat datang di channel ini. Ini adalah channel yang akan memberikan berita ataupun kabar dari sepak bola nasional. Dan untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang, saya minta untuk like video ini lalu share ke teman-teman kalian semua dan subscribe. Silahkan aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan berita seputar sepak bola nasional jika saya mengupdate berita-berita ataupun kabar terbaru dari channel saya. Dan di video hari ini ataupun pembahasan hari ini ada beberapa kabar menarik untuk teman-teman semua, yaitu yang pertama adalah Timnas Indonesia tiba di Brunei Darussalam, dan yang kedua adalah Dimas Drajat menjadi top skor sementara di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini melewati torehan dari beberapa pesepak bola internasional ataupun pesepak bola ternama. Dan kita bahas ke BRI Liga 1, ada beberapa di bursa transfer yang akan dibahas di hari ini ataupun di konten hari ini. Maaf, masih agak grogi. Ini video pertama saya dan wajar bila masih grogi. Dan di pertama ataupun di pembahasan pertama, Timnas Indonesia tiba di Brunei Darussalam pada pukul 16.30 untuk menjalani leg kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan Timnas Indonesia sedang motivasi besar setelah di leg pertama mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Gol yang dicetak oleh Timnas Indonesia adalah melalui Dimas Drajat, hat-trick Dimas Drajat di menit ke 7, 72 dan 90 plus 1. Sedangkan dua gol dicetak oleh Ramadan Sananta dan 1 gol dicetak oleh Rizky Ridho. Ya, Timnas Indonesia akan menjalani leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Brunei Darussalam, tepatnya di Stadion Hassanal Bolkiah pada Selasa 17 Oktober 2023. Ini akan menjadi pertandingan kedua bagi Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan semoga Timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal lagi di pertandingan leg kedua ini dan semoga semakin tinggi lolos ke round berikutnya. Dan di pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menghadapi Brunei Darussalam, Sintayong dipastikan akan sedikit merotasi beberapa pemainnya untuk bisa merasakan pertandingan menghadapi Brunei Darussalam. Dan di pembahasan kedua adalah Dimas Drajat menjadi top skor sementara di kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai hari ini. Dan striker asal Persikabo 1973 ini melewati torehan gol dari Neymar, Rodrigo yang baru mencetak 2 gol, Neymar 2 gol, dan Lionel Messi yang baru mencetak 2 gol. Ini adalah torehan yang luar biasa untuk striker Timnas Indonesia. Dan PSSI melalui Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengatakan bahwa ini adalah torehan yang sangat fantastis untuk striker Persikabo 1973 tersebut. Dan beliau berharap semoga Dimas Drajat ini selalu konsisten, menjaga konsistensinya untuk selalu bisa menjebol gawang dari lawan Timnas Indonesia. Dan Sintayong juga berharap kepada Dimas Drajat maupun Hoki Caraka dan Ramadan Sananta bisa terus konsisten untuk bisa menciptakan gol-gol untuk Timnas Indonesia, karena seperti diketahui bahwa Timnas Indonesia ini sangat membutuhkan predator haus gol untuk bisa menjebol gawang lawan. Dan pembahasan ketiga adalah bursa transfer paruh musim di BRI Liga 1 2023-2024 yang akan segera dibuka pada 1 November 2023.
Dan sekarang tim-tim Liga 1 ini sudah mulai merancang ataupun membidik beberapa pemain-pemain yang dibutuhkan oleh klub-klub Liga 1, karena seperti diketahui di BRI Liga 1 2023-2024 ini persaingannya sangat kompetitif. Dari manajemen semua klub dari sekarang sudah sudah mulai merancang untuk membangun skuadnya yang lebih kuat lagi di putaran kedua. Dan yang paling mengguncangkan di bursa transfer Liga 1 2023-2024 ini adalah kepindahan Wiljan Pluim ke Borneo FC yang sudah diresmikan pada beberapa hari ke belakang. Dan kabarnya PSM Makassar ini masih akan melepas beberapa pemain bintangnya seperti Duo Sayuri yang akan dilepas di bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2023-2024. Lanjut ke klub Persebaya Surabaya, kabarnya klub kebanggaan bonek mania ini akan cuci gudang. Beberapa pemain asingnya dikabarkan akan didepak oleh manajemen Persebaya Surabaya. Satu di antaranya yang dikatakan sudah tidak betah karena kehadiran pelatih barunya Joseph Gambau, yaitu Paulo Victor, yang kabarnya sudah tidak betah berada di Persebaya Surabaya karena kedatangan pelatih barunya Joseph Gambau. Selain Paulo Victor, Persebaya Surabaya dikabarkan akan melepas Soya Mamoto dan Ze Valente. Yang paling mengejutkan adalah Ze Valente yang kabarnya akan dilepas oleh manajemen Persebaya Surabaya di bursa transfer paruh musim ini. Ini mengejutkan karena pemain ini di 15 pertandingan terakhir cukup lumayan oke, melesakkan 2 gol kalau tidak salah, 2 assist, dan berkontribusi besar untuk menciptakan peluang-peluang untuk beberapa striker Persebaya untuk bisa mencetak gol dari kreasi dari Ze Valente. Ini mengejutkan. Dan Persebaya Surabaya resmi melepas Ferdinand Sinaga ke Persiraja Banda Aceh pada beberapa hari ke belakang. Kan hanya dari Persebaya, ada dari klub kebanggaan Bobotoh, Persib Bandung. Nah, di Persib ini masih adem senyap karena beberapa hari ke belakang Boyan Hodak mengatakan bahwa Persib tidak akan ataupun masih akan melihat beberapa di 2 pertandingan terakhir. Jika Persib, kata Boyan Hodak, jika Persib memenangkan ataupun meraih hasil positif di 2 pertandingan terakhir, maka Persib tidak akan melepas ataupun mendatangkan pemain baru. Akan tetapi di 2 pertandingan terakhir Persib jika meraih hasil negatif, maka Boyan Hodak sudah membidik 2 pemain ataupun 3 pemain baru untuk didatangkan di bursa transfer paruh musim ini. Bukan hanya itu, Persib masih was-was dengan ataupun Bobotoh masih was-was dengan pemain pinjaman, yaitu Levi Madinda, yang kontraknya ataupun masa peminjaman dari Johor Darul Tajim akan segera berakhir pada Desember ini. Sehingga Bobotoh was-was karena permainan dari Levi Madinda ini sangat berkontribusi besar untuk David da Silva bisa mencetak gol. Beberapa gol dari David da Silva adalah hasil kreasi dari pemain asal Gabon ini, sehingga Bobotoh mewajibkan ataupun mendesak manajemen untuk segera mempermanenkan Levi Madinda. Di samping itu, di samping Levi Madinda yang didesak oleh Bobotoh untuk dipermanenkan, satu pemain asingnya yaitu Tyrone Del Pino dikabarkan oleh Boyan Hodak akan tiba pada pekan ini. Ini tentu akan menjadi dilema dari pelatih Boyan Hodak, apakah akan mempermanenkan Levi Madinda ataupun akan tetap memainkan Tyrone Del Pino. Tapi di hari ini Tyrone Del Pino kabarnya akan dipinjamkan ke klub lain karena Boyan Hodak tidak mau mengambil resiko, karena seperti diketahui bahwa Levi Madinda, Tyrone Del Pino ini
mengalami cedera yang cukup parah sehingga Boyan Hodak tidak akan mengambil resiko untuk memainkan pemain asal Spanyol ini. Bukan hanya Tyrone Del Pino, David da Silva yang kontraknya akan segera berakhir pada Desember ini. Bomber asal Brasil ini juga didesak oleh Bobotoh untuk diperpanjang kontraknya mungkin sampai akhir musim ataupun beberapa musim ke depan. Karena seperti diketahui, bomber asal Brasil ini David da Silva di beberapa pertandingan terakhir ataupun di 5 pertandingan terakhir dia mencetak hat-trick, lalu brace dan 1 gol, beberapa gol ke gawang lawan, sehingga Bobotoh melihat dari David da Silva ini sudah mulai gacor lagi, sehingga para bobotoh, teman-teman bobotoh meminta manajemen untuk memperpanjang kontrak dari David da Silva. Ya, bukan hanya David da Silva, kabarnya juga nih Persib akan melepas bintangnya ataupun pemain andalanya pada musim-musim lalu, yaitu Febri Haryadi. Kabarnya nih, Febri Haryadi ini akan dipinjamkan ke klub yang membutuhkannya, dan sudah ada 2 klub yang kabarnya sudah mencapai kesepakatan ataupun berani menampung dari Febri Haryadi, yaitu Persita Tangerang dan Persikabo 1973. Febri Haryadi ini belakangan performanya menurun, apalagi di musim ini. Febri baru memainkan 90 menit di 3 pertandingan ataupun hanya 3 pertandingan semenjak diasuh oleh Boyan Hodak. Dan Febri di musim ini sedikit menurun, ataupun bukan sedikit, banyak menurun, performanya menurun banget, menurun drastis, sehingga Persib mengambil opsi untuk meminjamkan Febri Haryadi. Dan jika ada bobotoh yang nonton di sini, apakah ini keputusan yang tepat jika Persib meminjamkan pemain berjuluk RX Bow ini ke tim lain ataupun blunder? Silahkan komen di bawah bobotoh. Oke, mungkin segitu saja pembahasan berita hari ini ataupun kabar hari ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu diberikan kelancaran rezeki dan selalu sehat, selalu mendapatkan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.